Tapi yang jelas Satrio Piningit adalah seorang spiritualis yang tinggi ya. Harus spiritualis yang tinggi, karena sebesar-besarnya ilmu pengetahuan ukurannya pasti spiritual. Karena spiritualis itu dari kata-kata spirit. Spirit itu jiwa. Spiritualis adalah orang yang dalam hidupnya itu memahami fungsi peranan jiwa dalam manusia. Nah, jiwa yang menyatu dengan sosok seseorang yang disebut Satrio Piningit itulah di luar hitungan buku-buku. Kalau buku-buku kan dikarang orang pinter ya, orang pinter membuat cerita tentang Satrio Piningit, orang pinter membuat ini. Tapi yang namanya Satrio Piningit mungkin dia itu tidak didasari oleh pembelajaran dari dari pendidikan yang formal, tapi mungkin justru formal dan informal, artinya legal dan non legal gitu loh. Justru yang banyak mungkin non legal, perbandingannya seperti 25% melawan 75%. Jadi yang formal hanya 25%. Ya. Nah, karena Satrio Piningit itu spiritualitasnya tinggi, dengan hadirnya semacam ormas baru kelompok spiritual Indonesia yang Profesor Jarot, ini bagaimana menurut Anda? Itu Profesor Jarot dan kawan-kawan termasuk salah satu inisiator untuk menggiring nuansa sambil sekaligus melihat di lapangan sampai di mana sebenarnya orang-orang itu tertarik dalam dunia spiritual. Makanya disebut Pekan Persatuan Spiritual Nusantara ya. Dan saya termasuk yang disepuhkan di situ, penasihat yang di situ. Ya, terus oleh karena itu beliau juga adaptasi ke bawah-bawah dan sebagainya. Malah dalam waktu dekat ini nanti mereka akan kita ajak mendekat kembali kepada leluhur-leluhur yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun sudah tidak ada. Caranya bagaimana? Mendatangi tempat-tempat di mana beliau-beliau dulu pernah kiprah dalam kehidupannya. Kalau beliaunya manusianya sudah wafat ya, fisiknya sudah nggak bisa kita lihat, tapi spiritnya masih ada. Lah, spirit itulah yang mudah-mudahan tertangkap oleh barisan yang dinamakan spiritual Nusantara tadi itu, Persatuan Spiritual Nusantara. Nah, dengan hadirnya Persatuan Spiritual Nusantara, ini ada kesan seperti menanti kehadiran Satrio Piningit dengan. Ya, memang betul, karena beliau nanti harus kita uji ya. Kita uji mungkin dalam satu meja kayak jagongan secara tidak langsung, bukan diuji secara formal tegang itu enggak. Ya cukup berdaya ngomong-ngomongan itu lah. Dan kalau ia tidak akan kita proklamirkan. Karena memproklamirkan itu resikonya sangat tinggi. Kepada yang bersungkatan sendiri resikonya tinggi, lalu kepada masyarakat pun akan juga riskan juga gitu. Satrio Piningit yang ditunggu banyak pihak nantinya sebagai pengganti Pak Jokowi untuk memimpin Indonesia, itu kan memiliki banyak keistimewaan ya. Karena itu banyak ditunggu warga Indonesia. Nah, sebetulnya apa saja keistimewaan Satrio Piningit itu yang tadi? Sebenarnya keistimewaan Satrio Piningit itu di luar jangkauan orang umum. Termasuk kakek ini juga nggak sampai paham ciri-ciri khasnya harus bagaimana. Tetapi sebagaimana saya utarakan beberapa tahun yang lalu bahwa tetap lembah Arjuna inilah yang akan menurunkan kembali sosok seorang manusia yang akan memperbarui kehidupan anak cucu bangsa Nuswantara ini. Jadi itulah. Adapun keistimewaannya bagaimana di luar hitungan umum karena namanya aja Satrio Piningit. Di samping satu sangat rahasia, kedua kali ilmunya mampu untuk menghadapi semua permasalahan, ketiga kali dia itu adalah sosok yang secara natir, secara kodrati memang sebenarnya sejak kecil dia itu
ada keistimewaan, tapi keistimewaannya dianggap tetangga-tetangga, teman-teman dianggap anak biasa. Karena yang namanya seorang calon pemimpin itu mesti harus berpengalaman banyak, berpengalaman menghadapi orang gila, berpengalaman menghadapi orang miskin, berpengalaman menghadapi orang ini bencana alam dan lain sebagainya misalnya. Seperti itu lah. Ya.